Aye, masih di Dulbar Ngulik. Oke, untuk pemilu 2024 semakin seru nih. Pendaftaran Capres dan Cawapres sudah dimulai. Isu yang beredar banyak pro dan kontra tentang Menteri Mahfud MD yang diminta untuk mundur karena sudah mencalonkan sebagai Cawapres. Kita kebetulan sekarang bersama dengan Pak Sony Sumarsono. Ini ahlinya bidang pemerintahan nih. Pak Sony, izin Pak. Ya, Ini kita sengaja datang ke kediaman Pak Sony untuk kulik-kulik ini. Kita butuh informasi yang lebih jelas supaya kita nggak sesat nih Pak. Ya. Izin ya Pak ya. Ya, silakan. Kalau untuk Mahfud MD ini kan banyak yang minta di netizen ini Pak ya untuk mundur dari jabatannya. Ini menurut Bapak informasinya gimana sih Pak, aturannya Pak? Baik, terima kasih. Dulbar Ngulik. Ngulik kayak asik. Ya. Jadi Pak Mahfud MD itu sebagai Menteri Polhukam dan juga bahkan Pak Prabowo pun sebagai juga Menteri Pertahanan. Siap. Dalam aturan lama ya, pejabat negara yang dicalonkan sebagai presiden dan wakil presiden itu kira-kira posisinya ya memang harus mengundurkan diri. Itu kalau menurut di aturan pasal 170 ayat 1 di undang-undang ya nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Memang harusnya mundur ya Pak harus ya? mengundurkan diri ya. Mengundurkan diri. Nah, karena semua pejabat negara ya. Lalu kecuali, ini kecualinya ada presiden, wakil presiden, ada juga kepala daerah, itu gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, kecuali itu tidak mundur. Tapi menteri tidak ada di situ. Nah makanya kemudian dilakukanlah namanya sebuah review evaluasi kembali, ada tuntutan ke Mahkamah Konstitusi namanya judicial review, dan kemudian dari MK memutuskan memasukkan kata kecuali tadi termasuk menteri atau yang setingkat menteri kecuali. Jadi semua pejabat negara harus mengundurkan diri kalau diangkat sebagai dicalonkan oleh partai atau gabungan partai menjadi calon presiden dan atau calon wakil presiden. Pejabat negara itu ketua BPK, ketua MK, ketua KPK dan seterusnya. Terus mengundurkan diri. Nah, kecuali lah tadi presiden, wakil presiden, kepala daerah ya gubernur, bupati dan wakilnya, wali kota dan wakilnya itu memang tidak perlu mengundurkan diri. Kemudian sama amar putusan ya MK nomor 68 garis miring PUU 20 2022 tanggal 31 Oktober 2022 itu dikatakan kecuali tadi pejabat tadi termasuk menteri atau yang setingkat menteri. Dari hasil review inilah kemudian keluarlah PKPU, peraturan KPU yang disempurnakan melalui PKPU nomor 19 tahun 2023 yang dulu tidak memasukkan menteri, sekarang memasukkan kecuali ya kepala daerah bla 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 termasuk menteri dan yang setingkat menteri, sehingga sejauh mendapat persetujuan dan cuti dari presiden. Jadi pertanyaan apakah Pak Mahfud MD sebagai calon wakil presiden yang kebetulan hari ini sebagai Menko Polhukam harus mundur? Jawabannya tidak. Ya cukup sebenarnya cuti ya? selama mendapat persetujuan daripada
presiden, dan juga nanti Pak Prabowo sebagai Menhan ketika jadi calon presiden juga tidak harus mundur, cukup cuti sejauh mendapat persetujuan dan mendapat cuti dari presiden. Berarti Pak Mahfud MD juga memang nggak harus mau mengundurkan diri ya? Tidak harus. Ya. Berarti cukup cuti aja gitu ya Pak ya? Cukup cuti. Cukup cuti. Jadi cuti dari Pak Presiden. Siap. Nah untuk Mas Gibran nih Pak. Nah, Mas Gibran ini kan digadangkan untuk menjadi cawapres nih Pak. Nah, kalau kepala daerah bagaimana Pak? Jadi itu menteri pejabat negara itu termasuk di dalamnya kecuali presiden, wakil presiden, ya, bla 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 bla, termasuk gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Jadi Mas Gibran sebagai wali kota Solo, ya, lalu dia menjadi wakil presidennya Pak Prabowo, itu juga tidak harus mengundurkan diri, cukup itu saya kira cuti. Jadi ini kan posisinya sama karena dia pejabat negara yang dikecualikan. Ini putusan MK ini kan jadi sorotan nih Pak. Iya. Apakah aturan ini bisa jadi rujukan KPU ataukah mungkin KPU bisa menolak gitu Pak? Terkait dengan yang usia 40 tahun atau menjadi kepala daerah ini, Mas Gibran. Baik, putusan MK, saya bukan ahli hukum, tapi sepengetahuan saya melihat berbagai komentar ya dari para ahli hukum tata negara, termasuk Yusril Issa Mahendra pun juga menilai bahwa putusan MK ini kontroversial. Ya. Nah, gitu kan, banyak lah, termasuk Denny Indrayana saya kira juga sama. Dan dikatakan bahwa hari ini kan kemarin deklarasi ya oleh Partai Golkar bahwa Gibran ini didorong atau disetujui, disepakati, diusulkan untuk menjadi wakil presidennya Pak Prabowo Subianto. Padahal usia Mas Gibran hari ini adalah 36 tahun, berarti di bawah 40 tahun. Itu posisinya. Ya. Nah, kalau kita menurut mengacu ya pada PKPU, ya, peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 19 tahun 2023, di pasal 13 huruf Q ditetapkan masih tertulis bahwa syaratnya umur minimal 40 tahun titik. Kalau umur Mas Gibran 36 tahun, ya berarti tidak memenuhi syarat. Sejauh PKPU-nya itu masih PKPU 19/2023. Maka untuk bisa menerima Mas Gibran sebagai calon wakil presiden dengan mengacu pada putusan MK, ya PKPU-nya memang harus direvisi dulu. Karena putusan MK itu memiliki kekuatan final and binding atau mengikat. Itu posisinya. Lalu pertanyaannya adalah, untuk membuat PKPU maupun merevisi peraturan KPU itu wajib hukumnya konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk merubah itu ya? Ya, merubah PKPU ya. Nah, sementara ini kan pendaftaran ini ya masih 6 atau 7 hari lagi. Ya, tanggal 25 Oktober. 25 Oktober. Katakanlah berarti kan sebentar lagi ya. Sebentar lagi. Bagaimana KPU konsultasi dengan DPR? Sementara DPR jadwalnya saat ini sedang reses sampai 30 Oktober. Apakah putusan MK yang kontroversial itu menurut Pak Yusril itu bisa menjadi dasar kemudian untuk langsung diterjemahkan revisi PKPU tanpa konsultasi dengan DPR RI. Ini menjadi permasalahan tersendiri. Sementara di internal MK sendiri, ya saya juga mendengar berbagai berita memang sedang dipermasalahkan melalui komisi atau dewan etik lah yang akan mereview kembali proses pengambilan keputusan MK yang kontroversial dikaitkan dengan umur 40 tahun atau karena keputusannya gitu kan pernah menjabat sebagai kepala daerah. Nah, seperti itu, ada klausul tambahan seperti itu. Dan prosesnya memang sangat menimbulkan banyak pertanyaan, keanehan. Ini kalau kata salah satu hakim MK, dan kontroversial ini apa iya akan dijadikan dasar perubahan
terhadap PKPU. Sementara aturannya PKPU berubah, memang harus dikonsultasikan dengan DPR yang hari ini DPR sedang reses. Inilah yang menimbulkan dilema bagi KPU, dan sepengetahuan saya selama ini memang ketika menjadi Dirjen Otonomi Daerah, PKPU ini selalu bahas bersama antara pemerintah dengan DPR RI. Ya, artinya KPU, pemerintah dalam negeri, Menteri Dalam Negeri, kemudian dengan Komisi 2 DPR RI. Nah, sekarang yang problem, apa iya disempurnakan mengacu pada putusan MK tanpa dikonsultasikan dengan Dewan? Saya kira harusnya tidak demikian. Inilah situasi yang sekarang masih pro kontra menghadapi persoalan ini. Nah, nanti pada gilirannya kalau Mas Gibran dan Pak Prabowo mendaftar, sementara PKPU-nya masih berlaku yang lama, sangat tegas, syarat minimal 40 tahun. Berarti tidak memenuhi syarat untuk bisa diterima sebagai wakil presiden. Ya. Berarti masih memang belum bisa mutlak lolos gitu aja gitulah Pak ya, intinya ya. Nah, makanya masih ada aturan-aturan yang mengganjal di situ ya. Nah, ini artinya beberapa aturan-aturan yang saya kira ya banyak sekali penafsiran atas aturan-aturan pasca amar putusan MK tersebut. Nah, sehingga ya kita lihat bagaimana itu Komisi Pemilihan Umum akan menyikapinya. Karena kata atau itu kan penafsiran orang beda-beda itu Pak ya. Iya, berarti bisa aja lolos nih Mas Gibran karena udah ada ataunya gitu kan. Iya, yang jelas kalau syarat pertama menurut undang-undang yang pemilu ya, kalau nanti kata tidak ada putusan MK, dia nggak lolos. Siap. Setelah uji materi, karena apa? Karena harus minimum usia 40 tahun. Ya, 40. Padahal Mas Gibran 36 tahun. Dia lolos karena ada klausul tambahan dibuat oleh MK atau pernah menjabat sebagai kepala daerah hasil pemilihan umum yang lain. Ini yang kemudian menjadi pintu masuk Mas Gibran. Tapi apakah ini langsung diterjemahkan dalam peraturan KPU? Oke, untuk penjelasan dari Pak Sony Sumarsono tadi mengenai Pak Mahfud MD selaku Menteri Polhukam masih bisa cuti, jadi nggak harus mundur. Gitu betul ya Pak ya? Iya, saya kira cukup cuti. Dan Pak Prabowo pun juga begitu. Demikian. Sama. Ya. Dan untuk peraturan PKPU tetap masih jadi tanda tanya juga Pak jadinya ya. Sekarang masih ya pertanyaan masih pertanyaan juga ya. Penafsirannya beda-beda gitu ya. Iya. Oke. Nah, kalau untuk paslon nih Pak, paslon yang sudah mendaftar dari Pilpres. Nah, ini kan persaingan yang cukup ketat nih Pak. Yeah. Kalau tanggapan pandangan Pak Sony sendiri gimana Pak? Ya, saya kira ini seru ya. 2024 itu ditandai dengan dua fenomena. Siap. Kalau yang pemilu 5 tahun yang lalu, ya Pak Jokowi kan masuk periode 2. Ya. Jadi nggak banyak diperebutkan lah, tinggal melanjutkan. Kalau ini jelas karena aturannya hanya 2 periode sampai 2 periode, mesti harus ada pengganti. Siap. Nah, serunya karena ini adalah suksesi penggantian, bukan lagi Pak Jokowi, tapi orang lain. Itu akan lebih seru posisinya. Kita lihat Februari tanggal 14 Pilpres. Dan kalau kita lihat calon-calonnya, ya, ini nanti perang ya toh. Arena Kurusetra ya, perangnya itu sebenarnya lebih banyak di Jawa Timur kuncinya. Dan itu akan diperebutkan antara pasangan Mas Anies dengan Muhaimin versus Ganjar dengan Pak Mahfud. Ya. Sehingga Pak Muhaimin dengan Pak Mahfud akan bersaing ketat di Jawa Timur untuk merebutkan suara daripada NU. Ya, basisnya kan di Jawa Timur. Nah, sedangkan yang seru Jawa Timur ya. Jawa Timur seru. Dan yang seru kedua di Jawa Tengah, berebutkan antara suara Mas Gibran dengan Mas Ganjar. Jadi Jawa Tengah dan Jawa Timur itu tensi perebutannya ya. Itu akan lebih terasa persaingan antara dua pasangan tadi. Dinamikanya akan seru. Dinamikanya akan lebih kelihatan dan semakin seru di dua provinsi ini. Saya kira gitu posisinya, dan mudah-mudahan
Ya harapan saya sebenarnya ada filosofi bahwa lawan ya bertanding adalah teman bermain. Seperti badminton itu yang di ujung adalah lawan bertanding saya. Tapi kita berdua adalah teman dalam bermain. Karena seseorang nggak bisa bertanding tanpa lawan. Oh iya. Nah, sehingga itulah tiga paslon ini pada hakikatnya Teman sebuah bermain ya. teman bermain. Siap. Untuk apa? Untuk mensejahterakan, memajukan Indonesia. Jadi ketiga-tiganya sebenarnya memiliki tujuan yang sama untuk kemajuan Indonesia, dan saya mendoakan mudah-mudahan bisa berjalan. Amin. Ya, pemilu itu pemilu yang menggembirakan dan dalam suasana yang damai. Siap, Demikian. siap. Oke, terima kasih Pak Sony Ya. penjelasannya. Untuk para Dulbarmania, kami hanya menyajikan saudara semua yang menyimpulkan dan menilai apakah ada kesalahan atau tidak. Boleh komentar dan jangan lupa subscribe. Terima kasih Pak Sony, izin Pak. Ya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Sama-sama. Sukses. Ayo.